perkenalkan, saya Tika Nurhaliza. Di sini saya menggunakan keterampilan menjelaskan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, apakah baiknya kita berdoa terlebih dahulu? Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah dipimpin berdoa. Sebelumnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Dari semua? Baik ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Belajar adab menggunakan media Sosial. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya adab dalam menggunakan media sosial. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan nilai-nilai adab dan etika dalam setiap aktivitas di media sosial. Yang ketiga, siswa mampu mengenali dan menghindari perilaku negatif di media sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, siswa mampu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Baik, kita lanjut ya. Kita tadi belajar adab menggunakan media sosial. Dari media sosial sendiri itu apa anak-anak? Itu termasuk jenis-jenis. Ada yang mau jawab lagi? Silakan. Alat komunikasi. Oke, jaringan internet, alat komunikasi. Baik, kita akan jelaskan ya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, teknologi dan internet ini telah menghubungkan kita setiap manusia ke dalam dunia baru. Itu apa? Dunia digital tanpa batas. Jadi internet itu dapat menghubungkan kita seluruh manusia di berbagai belahan dunia luar yang mungkin tidak dikenal menjadi kenal. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengoperasikan HP, laptop dengan disambungkan dengan jaringan internet. Jadi ketika kita berinteraksi dengan sesama pengguna internet, naluri kita atau pikiran kita itu sebagai makhluk sosial akan muncul. Yang mana disinilah munculnya media sosial, media online yang mampu mewadai kita bagi para pengguna internet di seluruh dunia. Oke, apakah bisa dipahami dari media sosial sendiri? Bisa. Oke, lanjut ya anak-anak. Di sini ada dua gambar, kalian bisa perhatikan. Untuk yang gambar pertama itu gambar apa? Yang kedua? Media sosial untuk mengamalkan cara berorganisasi. Oke, dari kedua gambar ini apa sih yang kalian pahami? Ketika kalian melihat kedua gambar ini, apakah ada yang mau menjawab? Tidak? Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Jadi dengan kita melihat kedua gambar ini dalam pikiran kita itu muncul bahwasannya apa? Bahwasannya media sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang mana apa? Contohnya di sini siapa yang bangun tidur sampai mau tidur lagi menggunakan media sosial, membuka media sosial? Semua ya, semua buka ya. Jadi media sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak positif itu apa? Yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi. Jadi kita tidak harus bertemu langsung dengan orang lain tanpa kita dengan kita berkomunikasi orang lain tanpa kita bertemu langsung. Yang kedua, bersilaturahmi. Dan yang ketiga, kemudahan mendapatkan informasi. Jadi kita bisa mencari informasi yang terbaru maupun yang terupdate. Di sisi ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Yang pertama, menyebarkan hoax. Hoax itu berita-berita palsu, informasi palsu. Dan yang kedua, ujaran kebencian. Dan yang terakhir, konten yang berbahaya. Contohnya apa? Contohnya itu konten berbahaya itu konten yang mengandung kekerasan. Terus pornografi itu termasuk dari konten berbahaya. Selanjutnya Ibu mau tanya, di sini punya media sosial? Ya. Jadi kita kan sebagai pengguna media sosial kita harus memiliki adab. Yang mana apa? Adab agar kita itu terhindar dari dampak-dampak negatif tadi anak-anak. Kita bisa melindungi diri kita maupun orang lain. Dari adab sendiri ada yang tahu adab itu apa? Tidak, adab itu adat istiadat, perilaku, tingkah laku, kebiasaan. Jadi adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap atau perilaku yang perlu kita kedepankan ketika kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan apa? Menggunakan media sosial. Jadi selanjutnya yaitu adab apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan media sosial? Yang pertama apa? Tidak menyebarkan
palsu. Jadi kita tidak boleh sembarangan ikut-ikut untuk menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Dan itu berdampak berdampak bagi kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu menghormati orang lain. Inilah yang paling penting. Ketika kalian berkomentar di postingan orang, kalian harus dengan bahasa yang sopan, tidak menyakiti hati orang itu dan tidak merendahkan orang lain. Yang terakhir yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak yaitu dengan hal-hal yang positif. Yang mana Yang mana kita bisa membuat konten-konten yang edukatif, yang menginspirasi orang lain. Jadi sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Karena pembelajaran ini sudah hampir selesai, ada yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulan mengenai materi ada menggunakan media sosial ini adalah bahwa kita harus berperilaku sopan, menghormati orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, menjaga privasi dan menggunakan media sosial secara bijak. Ya betul. Jadi kita harus mengikuti adab-adab itu agar kita menciptakan lingkungan di media online itu menjadi aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian dariku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.